Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi wa mawala amma ba'du. Alhamdulillah, di malam ini kita bisa berkumpul bersama-sama dalam ruang yang sederhana, namun insya Allah akan memberikan makna yang mengantarkan kita bisa hidup lebih mulia, mendapatkan rahmat dan maghfirah dari Allah yang Maha Kuasa. Amin ya rabbal alamin. Syuruh Mi'raj muncul bahasa Sunama Rajaban. Kenapa disebut Rajaban? Karena mungkin terjadi di bulan Rajab. Seperti halnya Muludan karena terjadi di bulan Mulud. Apa yang dapat kita perhatikan dari ayat yang berkaitan dengan Isra Mi'raj? Kita ambil suatu ayat, sebetulnya banyak ayat yang berkaitan dengan Isra Mi'raj, tapi yang paling populer sering dibaca oleh kita-kita yaitu Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayati. Menurut Imam Suyuti, kata beliau bahwa pembukaan suatu ayat atau surat dalam Al-Quran terdapat pada surat atau ayat sebelumnya. Kalau kita ingin membahas surat Al-Baqarah, maka pembahasannya sudah ada di Al-Fatihah. Kalau kita ingin membahas surat Subhanalladzi, surat ke-17 Al-Isra, berarti pembukaannya sudah ada pada surat 16, yaitu surat An-Nahl. Itu teori Imam Suyuti. Apa yang dapat kita pahami? Kita lihat surat ayat pertama dari An-Nahl. Ata amrullahi fala tasta'jiluh. Mun dihartikan kira-kira kieu. Tos datang ketetapan Allah, tong menta diburu-buru. Anda bisa pahami. Artinya apa? Bahwa dari ayat ini Allah itu tidak dibatasi dengan waktu. Bagi Allah geus datang, keur datang, jeung can datang, sebetulnya bagi Allah sama. Keputusan Allah telah datang, tong hayang minta diburu-buru. Allah itu kan tidak terbatas dengan enggeus dan bakal. Makanya qalallahu, Allah telah berfirman. Salah. Yaqulullahu, Allah akan berfirman. Salah. Sudah saja Allah berfirman. Nah, kaitannya apa dengan Isra Mi'raj? Bahwa Isra Mi'raj adalah suatu peristiwa yang tidak dibatasi dengan waktu. Maka kenapa Kangjeng Nabi berangkat dari Mekah ke Palestina, ke Al-Aqsa hanya dalam hitungan detik? Bahkan cek riwayat bantal nage Kangjeng Nabi berangkat uhid itu haneut keneh. Haneut keneh. Anda bayangkan berapa menit perjalanan Kangjeng Nabi? Dah haneut keneh, legok keneh. Mungkin tidak Kangjeng Nabi melakukan perjalanan sampai ke Al-Aqsa heulaan 1200 km. Kalau ditempuh dengan perjalanan kaki mungkin 3 bulan 6 bulan. Tapi waktu itu Rasulullah berjalan hanya beberapa detik. Disebut ku Allah lailan. Isim nakirah kan? Isim nakirah itu menunjukkan kata qalilan, hanya sebagian malam. Lalu mengapa bisa perjalanan lama? Logikanya jika ketika ada seseorang teh leungit jam 5 sore, deng teh eueuh kapangih-pangih jam setengah genep, nyabana sabarab jam? 30 menit, setengah jam. Tapi sangat dongeng. Aing dikawinkeun di ditu boga anak genep. Di mana? Di alam jin. Urang nyaba ngan setengah jam tapi si payah di dituna geus kawin, geus boga anak, geus boga incu. Bisa demikian? Bisa. Karena itulah yang disebut dengan relativitas waktu. Itulah yang terjadi dengan Kangjeng Nabi Muhammad ketika peristiwa Isra Mi'raj. Satu, jadi relativitas waktu. Maksud relativitas waktu, urang jajarkeun antara batu, kertas, suara, cahaya. Itu lamun lempang dibabetkeun, kecepatannya beda apa sama? Beda jelas. Batu akan lebih lambat. Kenapa? Berat. Patlot akan lebih cepat. Kenapa? Lebih ringan. Suara akan lebih cepat. Kenapa? Lebih ringan. Dan ada yang lebih cepat dari itu, sinar, cahaya. Berarti anu lambat, nu sedang, nu cepat, nu gancang, berarti aya nu teu butuhan waktu sama sekali. Naon? Allah Subhanahu wa taala. Nah, Kangjeng Nabi ketika melakukan perjalanan Isra Mi'raj itu menggunakan relativitas waktu kecepatan cahaya 300.000 km per detik. Per detik, lain per tahun. Bayangkan kecepatan naon eta 300.000 km per detik. Mun dunya dikuluringan cukup hanya beberapa menit. Yang kedua, surat yang ada sebelum Al-Isra itu adalah surat
An-Nahl. Artinya bahwa posisi Kangjeng Nabi di surat Al-Isra itu menjadi simbol insanun kamilun, manusia sempurna. Nu matak dipanggil oke, dia orang mulia, dia sudah diwisuda. Kalau sudah diwisuda, dia sudah sempurna. Kanjeng Nabi diwisuda. Nah, kalau kita ingin diwisuda seperti yang tertera di dalam surat Al-Isra, maka ikutilah surat An-Nahl. Apa An-Nahl? Tawon atau lebah. Berarti dari ayat atau surat An-Nahl sebelum Al-Isra adalah kita harus mencontoh lebah. Kata Kanjeng Nabi, salul mu'min kamatsalin nakhlah. Perumpamaan seorang mukmin itu tidak jauh beda, harus seperti seekor lebah. La ya'kulu illa thayyiban wa la yaqa'u illa thayyiban. Tidak pernah hinggap kecuali kepada yang baik dan tidak pernah memakan kecuali yang baik. Nah, lamun geus bisa ngamalkeun seperti tawon, tong ngadaang kecuali nu alus, tong cicing kecuali di tempat alus, tong migawe kecuali nu alus, tong segala rupa kecuali nu alus, maka kita akan menjadi insanun kamilun. Subhanallah. Itu kajian apa? Kajian ayat.